Shalom jemaat Tuhan, kita tentu sudah membaca Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Bahwa di dalam ayat firman Tuhan ini dijelaskan bagaimana Yesus berusaha menunjukkan kepada kita apa-apa saja yang dia sudah lakukan demi melakukan sebuah adaptif atau melakukan sebuah penyesuaian agar karya keselamatan bisa terjadi di muka bumi ini. Kalau kita perhatikan sekali lagi Bapak Ibu ya, dikatakan di dalam Filipi 2 bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya. Ya, ada kata kosong di situ. Kemudian yang kedua dikatakan mengambil rupa seorang hamba dan yang terakhir menjadi sama dengan manusia. Bagaimana cara kita mempraktekkan ayat ini dengan lebih real ya tentu di dalam komselnya Bapak Ibu dan saudara sekalian dan di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak setiap kita untuk mengingat 3 hal ini. Di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan ia merendahkan dirinya, taat sampai mati dan bahkan sampai mati kayu salib. F.B. Meyer itu menuliskan ayat ini menjadi 3 hal. Dikatakan adalah humble man, yang kedua adalah dying man, dan yang terakhir adalah crucified man. Nah, humble man ini sama ya konteksnya ya Bapak Ibu ya, yaitu tentang bagaimana cara seseorang, dan dalam konteks ini adalah bagaimana Yesus menunjukkan sebuah kualitas kerendahan hati. Kata humble, ya, kata merendahkan dirinya, di dalam bahasa aslinya ditulis tapeuno. Tapeuno artinya apa Bapak Ibu? Dia mengambil posisi serendah-rendahnya, sehingga tidak ada lagi orang lain yang lebih rendah dari dia. Jadi dia justru bahkan mengizinkan orang lain ada di atasnya. Nah, saya ingin kita semua jemaat Tuhan mempraktekkan latihan ya terhadap adaptive mindset ini dengan cara begini Bapak Ibu. Yuk mari kita berlatih menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Orang yang rendah hati artinya mengizinkan orang lain untuk berada di atasnya. Jadi kita mesti let it go. Saya suka ya dengan terjemahan yang di dalam Filipi 2, terjemahan dari New Living Translation dikatakan He gave divine privilege, ya. Itu juga dikategorikan menjadi kata kosong ya di situ ya. Jadi yang saya mau fokuskan adalah He gave. Maukah kita di dalam komsel, di dalam diskusi kita, apa-apa saja yang perlu kita serahkan? He gave. Bentuk kita menyerahkan macam-macam. Kita boleh menyerahkan ego kita boleh menyerahkan setiap hak kita untuk membela dan sebagainya. Nah, kita mesti diskusikan hal-hal apa yang seringkali masih sulit untuk kita serahkan. Misalnya di dalam rumah, gitu kan. Kemudian di dalam pekerjaan, ya kita kayaknya masih sulit tuh kalau misalnya dikoreksi, misalnya. Nah, mari kita coba diskusikan, coba kita obrolkan ya dengan anggota komsel. Hal-hal apa yang membuat kita sulit untuk bisa menyerahkan, ya dalam hal apa, gitu. Supaya apa? Kita bisa latihan bagaimana caranya rendah hati, ya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah yang kedua di situ dikatakan bukan hanya he humble himself, tapi he obedient, ya. Kata taat di sini. Kata taat dalam bahasa aslinya ditulis hipakos. Hipakos adalah artinya hipakos punya dua bagian, ya itu hipo dan kuou ya. Saya sudah jelaskan ya di dalam ibadah bahwa hipo artinya dekat. Ya, kuou artinya telinga. Jadi telinga yang mendekat, berarti ini kemampuan untuk mendengar. Nah, latihannya adalah begini. Dalam hal apakah kita masih sulit mendengar? Misalnya, kita masih sulit dengerin istri kita masih sulit dengerin anak kita, atau kita masih sulit dengerin papa dan mama kita, atau kita masih sulit mendengarkan pemimpin kita masih sulit mendengarkan pimpinan kita yang ada di dalam perusahaan. Nah, kenapa kok kita masih sulit mendengarkan? Apakah karena kita nggak percaya? Apakah kita karena melihat dia mungkin dari sisi usia lebih muda sehingga kita tidak mau mendengarkan? Nah, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa He obedient. Ya, dia belajar mentaati. Sekali lagi, sekalipun dia sebenarnya punya ya privilege sebagai anak Allah, tapi dia tidak mau mengambil privilege itu, tidak mau mengambil fasilitas itu, tapi dia mengizinkan dirinya untuk mau mendengarkan. Nah, ini menarik sekali. Ayo Bapak Ibu, ya di kesempatan kali ini saya ingin Bapak Ibu mendiskusikan hal yang kedua. Apa saja yang membuat Bapak Ibu sulit
untuk bisa mendengarkan orang lain, Bapak Ibu. Ya, hal-hal apa saja. Apakah Bapak Ibu masih termasuk orang-orang yang, aduh, kayaknya dengerin orang tuh capek hati deh ya, gitu ya. Nah, ayo Bapak Ibu, ayo belajar ya untuk mulai mendengarkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, di situ dikatakan, kalau tadi pertama adalah tentang mengosongkan ya, atau bicara tentang humble, terus yang kedua adalah obedient, maka yang ketiga di sini dikatakan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, ini dia, ini diskusi yang lebih menarik lagi nih Bapak Ibu tentang kematian, Bapak Ibu. Saya sudah sampaikan bahwa kematian dalam bahasa aslinya adalah thanatos. Thanatos artinya benar-benar mati. Nah, definisi seseorang benar-benar mati, ya, menurut kedokteran katanya sudah tidak ada lagi respon di batang otak. Caranya gimana? Dokter biasanya ngecek di mata. Jadi pada waktu mata dikasih senter, dia sudah tidak lagi bereaksi, berarti dia sudah dikategorikan benar-benar mati. Nah, yang kita perlu diskusikan adalah begini, apakah kita ini sudah benar-benar mati atau belum? Ya, artinya apa? Mati ego, Bapak Ibu. Kita masih nggak bereaksi pada waktu diomongin orang jelek, pada waktu diomongin orang sesuatu yang kayaknya nggak nyaman buat kita. Kita masih marah nggak? Kita masih jengkel nggak? Kita masih tertuduh nggak? Kita masih ngerasa nggak enakan nggak? Nah, itu dia Bapak Ibu. Oke, itu aja yang Bapak Ibu bisa diskusikan di dalam Komsel hari ini ya, supaya kita berlatih bagaimana bisa menjadi orang-orang yang punya adaptive mindset. Salam Activate buat Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.